Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknik Instrumentasi Diagnostika dan Lab ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang penentuan nilai KVP, MAS, dan grid konvensional. Anggota kami beranggotakan itu Muhammad Sabto, Dimas Raihan, Arjun Pangestu, saya sendiri Ali Khairul Aziz, kemudian ada Nur Fatia. Yang pertama ada pendahuluan. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang pendek. Sejarah ditemukannya sinar X adalah suatu perkembangan dari bidang teknologi dunia fisika dimulai dari tahun 1895 saat Wilhelm Conrad Rontgen menemukan sinar X. Penggunaan sumber radiasi dalam berbagai jenis dan kegiatan seperti bidang industri, bidang kedokteran, penelitian, dan pelatihan telah meningkat sangat besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, yang berikutnya ada KVP atau kilovolt peak. Kilovolt peak adalah energi yang dihasilkan oleh sinar X untuk melakukan penetrasi melalui benda atau bagian tubuh sehingga akhirnya mencapai permukaan film. KVP merupakan satu-satunya faktor yang mempunyai kontras radiografi sekaligus mempengaruhi derajat kehitaman atau densitas. Dalam menentukan KVP dalam percobaan Rontgen, terdapat rumus yang dikemukakan oleh Sanchez Rule, yaitu KVP sama dengan 2 kali tebal jaringan dalam satuan cm ditambah dengan FFD dalam satuan inci ditambah dengan grid vector. Dengan keterangan FFD adalah film focus distance untuk radiografi hewan kecil. Untuk radiografi hewan kecil itu dalam angka FFD yaitu 40 inch atau 100 cm. Dan grid vector adalah banyaknya tambahan nilai KVP yang diperlukan apabila digunakan grid dalam pengambilan gambar. Berikutnya. Berikutnya ada MAS. Menurut Busong 2011, nilai MAS secara langsung proporsional dengan intensitas sinar X. Ketika MAS dinaikkan 2 kali lipat, maka jumlah elektron yang ditembakkan ke target juga bertambah 2 kali lipat. Begitu juga dengan banyaknya emisi sinar X juga naik 2 kali lipat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Willy A. Callender yang menyatakan bahwa pengaruh kenaikan nilai milliampere second atau MAS yang berbeda yang akan mempengaruhi jumlah elektron yang dihasilkan oleh filamen. Semakin tinggi nilai miliampere, maka akan semakin meningkatkan jumlah intensitas elektron yang akan memproduksi sinar X. Semakin tinggi konsentrasi elektron, maka akan semakin meningkatkan resolusi gambar. Berikut adalah tabel penentuan nilai MAS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Raihan. Selanjutnya itu penggunaan grid. Dalam radiografi ini berfungsi sebagai mengurangi atau mengeliminasi radiasi hambur agar tidak sampai ke film anti-scatter radiation-nya. Yang kedua, meningkatkan kontras radiografi dan mengoptimalkan densitas radiografi. Dalam penulisan grid dengan 2 angka, angka pertama yaitu menandakan rasio yang sebenarnya, sedangkan angka kedua menandakan faktor pembanding yang selalu bernilai 1. Rasio grid sangat menentukan kemampuan grid dalam menyerap radiasi hambur. Semakin tinggi rasio grid, semakin tinggi pula kemampuan dalam menyerap radiasi hambur. Rasio grid dipengaruhi oleh tinggi lempengan, ketebalan lempengan, dan lebar bahan penyekat interspace. Beberapa macam rasio grid yaitu 5:1 grid sama dengan tambah 6-8 kVp. 8:1 grid sama dengan tambahkan 8-10 kVp, kemudian 10:1 grid yaitu tambahkan 10-12 kVp, dan 12:1 grid merupakan tambahkan 10-15 kVp. Selanjutnya dibacakan oleh Seto. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil presentasi dan kerja kelompok kami, kesimpulan yang dapat diambil yaitu
dari nilai MAS, KVP, dan juga grid itu satu sama lain saling berkaitan dan juga untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan serta akurat. Jadi dari nilai MAS, KVP, dan grid tersebut saling berkaitan satu sama lain. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami jadikan acuan atau sumber. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab yang sebelumnya teman-teman kami sudah mengirimkan pertanyaan pada kami. Baiklah, untuk pertama dipersilakan Arjun untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Ali. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Saudari Tafida dari kelompok 5. Apa yang akan terjadi jika tingkat KVP terlalu tinggi di atas angka perhitungan? Seperti yang kita ketahui bahwa KVP merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kontras radiografi sekaligus mempengaruhi derajat kehitaman atau densitas. Yang mana kita dalam perhitungan KVP harus melakukan perhitungan berdasarkan tebal jaringan yang akan kita amati. Nah, jika intensitas KVP-nya tadi terlalu tinggi, itu akan menghasilkan derajat kehitaman yang berlebihan sehingga hasil yang dihasilkan dalam ronsen tersebut akan tampak gelap dan dominan hitam sehingga tidak dapat diamati oleh dokter hewan yang akan melakukan pemeriksaan lanjut. Yang berikutnya ada pertanyaan dari saudara Samsul dari kelompok 5 lagi. Apa hubungan antara KAFI dan MAS? Hubungan antara MAS dan KAFI adalah kenaikan MAS akan mengikuti kenaikan KAFI yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gambaran pada film. Jika pada objek yang lebih tebal, supaya sinar X bisa menembus objek tersebut dengan baik, KAFI yang digunakan lebih tinggi, maka untuk mengimbanginya digunakan juga MAS yang lebih tinggi. Berdasarkan sumber kami, Bal dan Pris tahun 1990. Terima kasih, Ali. Oke, jadi selanjutnya itu ada pertanyaan dari Regina kelompok 1. Pertanyaannya, berdasarkan yang dijelaskan di PPT, apa yang dimaksud dengan rasio 10:1, 6:1, dan lain-lain? Jadi, jawabannya yaitu rasio grid 10:1, artinya perbandingan tinggi lempengan timah 10 mm berbanding jarak antara lempengan timah 1 mm, begitu juga dengan rasio grid 6:1 dan 8:1. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Niken kelompok 2. Niken bertanya, apa perbedaan rasio grid dengan frekuensi grid? Jadi perbedaannya itu rasio perbandingan tinggi lempengan timah yang satu berbanding jarak antara lempengan timah yang lainnya. Sedangkan frekuensi grid menyatakan banyaknya lempengan timah dalam satu lempengan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Cynthia. Kak Cynthia itu dari kelompok 4. Pertanyaannya itu nilai MAS yang direkomendasikan dengan asumsi kecepatan intensifying screen medium itu berapa kisarannya? Kisarannya itu 400. Kemudian akan dilanjut menjawab pertanyaan oleh Aziznya. Kemudian ada pertanyaan dari Audina kelompok 2. Pertanyaannya adalah bulu pada hewan berpengaruh atau tidak pada saat röntgen. Terus kan syarat pengambilan röntgen itu bulunya harus bersih. Nah, kalau bulunya kotor itu bagaimana? Menurut jurnal yang saya baca, bulu itu nggak berpengaruh pas röntgen. Kalau misalkan bulunya kotor, mungkin bakalan ngotorin area pengambilan röntgennya di alas meja atau di frame fotonya. Debu gitu itu nggak berpengaruh setahu aku.
Cuman kalau ada logam atau besi benda-benda lain bakal ngaruh ke sinkrogen atau harus dibersihkan dulu. Kemudian ada pertanyaan dari Sania kelompok 1, apa efek samping sinar X-ray? Efek samping sinar X-ray itu ada seperti muntah, pendarahan, pingsan, rambut rontok, serta hilangnya kulit rambut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septo. Baik, untuk yang selanjutnya, mengapa MAS sendiri menjadi faktor yang dapat meningkatkan derajat kehitaman dari radiografi? Untuk MAS sendiri, itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kehitaman atau densitas dari radiografi. Juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan sinar untuk melakukan penetrasi ke dalam tubuh. Kemudian, berdasarkan sumber yang dibaca, menurut Willy Kalender menyatakan bahwa pengaruh kenaikan nilai miliampere second yang berbeda akan mempengaruhi jumlah elektron yang dihasilkan oleh filamen. Sehingga ketika miliampere semakin meningkat, elektron tersebut akan memproduksi sinar X yang semakin tinggi juga. Jadi semakin tinggi konsentrasi elektron, maka akan semakin meningkatkan tingkat derajat kehitaman atau resolusi gambar. Berikut mungkin merupakan pertanyaan terakhir, saya kembalikan lagi kepada Ali. Baik, tadi untuk pertanyaan saya itu dari Adi Permana di kelompok 4. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.